Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antara Podcast untuk episode kali ini. Dan hari ini kita sudah menghadirkan sosok yang luar biasa. Dan pastinya sahabat Antara sudah mulai langsung paham nih, langsung pasti sudah familiar sekali ya dengan wajah Bunda Iliza gitu ya. Kita sudah kehadiran hari ini Bunda Iliza Sa'aduddin Jamal ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, apa kabarnya Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda Iliza sudah menyempatkan hadir di podcast Antara hari ini nih. Ya, makasih juga udah diundang menghadiri untuk bisa podcast di Antara. Oke. Jadi seperti biasa ya, kita ya ngobrol-ngobrol santai ya, dan hari ini bersama Bunda. Dan pastinya karena Bunda di sini kita akan lebih banyak membahas tentang perempuan, kemudian wisata, pendidikan ya, karena Bunda juga sekarang sebagai anggota DPR RI di Komisi 10 ya. Bunda ya. Oke, ini sebelum kita mulai Bunda ke Aceh, ini pulang kampung aja atau memang sedang ada kunjungan kerja atau gimana Bunda? Bukan ada kunjungan kerja, tapi ada kegiatan ya. Yang harus saya hadiri gitu ya. Kemarin ada kegiatan juga dengan Kemenpora di Winaraniri dan kemudian di Unsiah dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang memang kalau udah pulang ke Dapil banyak kegiatan yang kita hadiri, termasuk kemarin pembukaan kembali warung kopi Sekber. Oke, ya benar sekali. Jadi Bunda turut hadir juga ya. Hadir. Nongkrong dan ngopi juga di situ ya. Terus ada yang undang buka kafe segala macam lah ya. Ya teman-teman semua ya insya Allah kalau misalnya udah pulang jadwalnya pasti penuh. Termasuk juga berkunjung ke sekolah yang kita salurkan bantuan beasiswa. Jadi rumah aspirasi kan nggak pernah berhenti gitu ya, mengunjungi sekolah-sekolah yang kita juga memberikan bantuan untuk beasiswa. Dan kalau saya ada di sini ya seperti tadi itu ya, berkunjung ke SD 10. Jadi pagi itu dari jam 8 udah ada jadwal keliling. Terus hari ini ke Antara. Hari ini ke Antara, disempatkan nih waktunya untuk ngobrol-ngobrol ya sebentar bersama kita Bunda ya. Insya Allah. Oke, jadi setelah sekarang sudah di sana, sudah di DPR RI gitu Bunda ya. Gimana nih Bunda pulang ke sini? Gimana nih situasinya yang Bunda lihat sekarang nih, Kota Banda Aceh nih khususnya? Ya Kota Banda Aceh ya kita lihat ya masih sama lah ya. Banyak warung kopinya. Kopi. Saya lihat kafenya banyak, udah bertambah di mana-mana dan beragam gitu ya, sampai ke mungkin masuk ke juga wilayah-wilayah desa ya. Ya artinya memang pertumbuhan ekonomi masyarakat mudah-mudahan semakin baik ya insyaallah. Amin ya. Jadi bisa dilihat ya dari kafe-kafe yang cukup banyak udah Bunda ya. Tapi harapan kita ngopi nggak ada yang larang, santai-santai nggak ada yang larang. Yang penting jagalah waktu ya, waktu kita bekerja, waktu kita santai, waktu kita ibadah gitu ya. Jangan sampai waktu yang kita habiskan itu sia-sia. Banyak juga yang memanfaatkan di warung kopi untuk aktivitas yang potensial yang bagus, bisnis atau ngobrol tentang hal-hal yang baik gitu. Tapi banyak juga yang kita lihat kan hanya sekedar nongkrong saja gitu. Nah ini harapan kita harus anak muda Banda Aceh kan sangat kreatif, punya inovasi-inovasi dan sebagainya. Nah itu harus dijagalah waktunya agar ke depan generasi kita adalah generasi yang bisa membangun peradaban yang baik untuk Aceh. Amin. Ini sudah berapa hari berarti Bunda di Aceh? 2 malam 3 hari ya. Baru 2 malam ternyata, tapi pasti tapi hari ini langsung balik ke Jakarta. Jadi kita sebetulnya kegiatan di DPR lagi padat juga. Tapi karena memang di tata tertib kemarin ketika pandemi sudah diperbolehkan juga kalau kita memang ada kegiatan yang nggak bisa kita tinggalkan bisa rapat by Zoom. Ya saya tetap mengikuti rapat-rapat ya, seperti kemarin ada pleno di Badan Legislasi. Ada hal yang sangat penting yang saya harus sampaikan di Badan Legislasi sebagai juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
tentang usulan untuk merevisi masuk prolegnas prioritas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan alhamdulillah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan awal hanya sendiri, dan kemudian kami mencoba melakukan komunikasi koordinasi dengan teman-teman seluruh Forbes yang terdiri dari anggota DPR RI, DPD RI, dan asal Aceh. Semuanya sekitar 20 orang menandatangani untuk meminta menjadi usul inisiatif kita semua agar revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini bisa dilaksanakan di tahun 2023. Nah, alhamdulillah kemarin melalui Zoom saya menyampaikan hal itu melalui fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan disambut oleh Ketua Badan Legislasi untuk agar baik itu anggota DPR RI, baik pemerintah pusat dan kemudian DPD RI untuk menyetujui agar revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh ini bisa masuk dalam prolegnas 2023, dan alhamdulillah disetujui. Jadi walaupun ada fisiknya di sini, tapi kegiatan yang tugas yang wajib tetap harus dijalankan. Ya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira undang-undang yang ingin direvisi itu undang-undang apa nih, Bunda? Kan undang-undang tentang pemerintah Aceh ini udah 16 tahun ya. Oke. Jadi banyak juga ada yang sudah di MK kan, kemudian ada yang memang seperti Otsus yang sekarang kita tahun depan hanya terima 1%. Ya tentu kita harus berjuang dan harus ada penguatan juga terhadap apa-apa yang menjadi janji pemerintah pusat di dalam MOU Helsinki, agar itu bisa diimplementasikan. Banyak juga walaupun ada dimasukkan di dalam UPA juga belum ada implementasinya. Jadi ya ini perjuangan bersama. Kami hanya menjadi corong, saya dan Forbes ya anggota DPR RI, DPD RI. Ini kan hanya corong. Harapan kita pemerintah Aceh melalui juga DPR Aceh dan juga melibatkan tokoh Aceh dalam membuat nantinya daftar inventaris masalah, naskah akademik, RUU-nya, sehingga kami nanti di dalam pembahasan nanti sudah melalui pembahasan di Aceh dan hanya nanti kami menjadi juru bicara yang akan memperjuangkannya begitu. Jadi karena ini kan sensitif juga, seperti Wali Nangro kan sampai sekarang kalau saya dengar masih belum sepakat gitu. Takutnya apa yang sudah termaktub malah hilang gitu ya. Hal-hal yang seperti itu ada masih kita dapat masalah seperti itu. Nah, nanti setelah ini sudah masuk di dalam prolegnas, kami dari DPR RI dan juga harapannya DPD RI juga bisa nanti sebagai anggota DPR RI berkunjung ke Aceh untuk berkonsultasi dengan DPR Aceh. Hasil konsultasi itu nanti bisa diplenokan di paripurna DPR agar ada persetujuan dan kita bisa merumuskan bersama-sama nanti di sini. Insyaallah pembahasan di Jakarta mudah-mudahan nggak terlalu lama gitu, hanya apa-apa yang sudah disepakati di sini. Jadi semua yang harus kita penuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada itu tetap akan kita laksanakan. Jadi konsultasi dengan DPR Aceh, yaitu lembaga DPR RI dan DPD RI, itu akan kita laksanakan. Oke, kita doakan ya semoga semuanya berjalan lancar. Ya mudah-mudahan kayak Papua kan akhirnya disetujui menjadi 2,25% gitu, 25% kan daripada dapat 1%, sementara Aceh ini kan masih kemiskinannya masih tinggi dan masih termiskin di Sumatera. Ya ini kan menjadi persoalan juga, dan itu juga bahagian yang kami angkat bahwasanya Aceh masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar dana otonomi khusus ini terus dilanjutkan dan juga ditingkatkan, kalau bisa nggak hanya 2% tapi bisa lebih dari paling tidak seperti Papua lah gitu. Amin ya, kita doakan bersama. Dan ya sedang diperjuangkan juga oleh Bunda dan yang lain-lain juga ya dari Forbes, Forum Bersama DPD RI, DPR RI dan DPD RI, dan
anggota DPR RI asal Aceh. Jadi kalau kita kan jumlahnya hanya 13 tambah 4, tapi selebihnya sebetulnya banyak juga. Ada Ibu Hetifah, ada Bang Farhan, ada Pak Husni. Jadi mereka anggota DPR RI tapi berasalnya dari Aceh tapi nggak dapil Aceh gitu. Oke. Nah jadi Bunda, Bunda sendiri kan di DPR RI itu di Komisi 10 ya, mengurusi pendidikan berarti ya, pariwisata juga. Nah kalau dari Bunda sendiri ya, dari yang Bunda lihat pariwisata di Aceh yang sudah di sebagai wisata syariah atau wisata halal, itu kira-kira sudah terpenuhi nggak sih konteks wisata halalnya pariwisata di Aceh itu? Yang saya tahu bahwasanya Riparda dari untuk rencana pariwisata Aceh sudah ada gitu ya, sudah dikanunkan gitu ya. Tapi memang masih banyak hal yang harus disempurnakan. Sebetulnya kalau kita bicara wisata halal kan hanya ada pemenuhan kebutuhan dari para wisata muslim yang hadir. Katakanlah misalnya memang kita udah banyak masjid, tapi di tempat-tempat wisata toiletnya harus bersih, tempat wudhunya, tempat ibadahnya, kemudian juga makanannya harus bersertifikasi halal. Ya kan, kalau selama ini kita kan merasa tinggal di daerah Aceh, tapi kemudian serasa seakan-akan semuanya halal, semuanya udah layak dikonsumsi bagi seorang muslim gitu. Saya pernah gitu ya sampai agak terpukul gitu dan terkejut gitu ya saat ada tamu dari Amerika, dia penyanyi hip hop waktu itu datang ke Banda Aceh yang difasilitasi oleh kedutaan Amerika, dan mereka syiar dakwahnya melalui hip hop di Amerika, mereka muslim gitu. Nah kemudian kan saya jamu makan di rumah gitu, terus dia langsung bilang ke saya, Bu Eliza, saya sangat senang, saya sangat merasa aman, nyaman gitu, dan layaknya serasa ada di surga gitu. Terus dalam hati saya, kenapa ini? Terus dia bilang, semua makan di depan ini begitu nikmat dan saya akan menghabiskan dan akan makan selahap-lahapnya katanya. Kenapa? Karena di negara saya belum tentu saya bisa dapat makanan yang halal seperti saya dapatkan di sini. Di situ langsung saya seperti disambar petir juga gitu ya. Selesai makan malam itu, saya datang ke dapur, saya tanya, kalian beli ayam di mana, beli daging bagaimana? Ya jangan sampai dia merasa di surga, ternyata belum tentu yang dibeli itu adalah dengan cara penyembelihan yang sesuai gitu. Nah itu, aduh ya Allah gitu. Sejak itu memang saya selalu menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kadang terlihat sederhana gitu. Pernah waktu saya ke Jakarta sama Teguh Wisnu ya. Teguh Wisnu itu artis tapi Aceh kan. Terus waktu itu sama Inu kita ke Kokas ya. Jadi ada terus kata Inu, Bun, ini kan kita di Jakarta katanya. Jangan pikir masuk restoran bisa asal masuk, karena nggak semua restoran yang halal loh Bun katanya. Jadi kita masuk yang tempat yang udah pasti aja, yang udah ada sertifikat halalnya. Nah ini juga menginspirasi saya gitu. Dan kita juga baru sadar ternyata negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, tapi juga belum tentu kita juga bisa nyaman berada di negara kita sendiri. Jadi dua kejadian itu selalu membuat saya harus lebih waspada, terutama untuk diri saya dan kemudian ya lingkungan ya. Seperti di Banda Aceh, waktu saya memimpin, ya kita memastikan ada pasar, ada tempat penyembelihan hewan yang secara Islam benar gitu ya. Jadi cara jatuhnya lembunya gimana gitu, kambing sampai disembelih gitu. Karena saya pernah waktu itu saya datang ke pasar, saya berhenti di situ, saya melihat perilaku para pedagang pasar yang menyembelih ayam gitu. Nah saya kan melihat itu satu ember itu air seperti air panas, satu ember air darah gitu. Jadi mereka potong, nggak hitungan menit itu udah bisa potong berapa ayam gitu. Okay. Nah itu kan artinya setelah itu kan saya mengumpulkan para kecil dan perangkat desa, imam dan semacam, ya agar
hal-hal yang seperti ini nggak terjadi, karena itu kan kayak kita makan bangkai juga ya. Ayam udah berdarah-darah di situ, terus air panasnya nggak diganti-ganti, sama dengan kita makan bangkai. Jadi itu benar-benar masyarakat harus waspada. Jadi kita tadi ngobrolin tentang wisata halal gitu ya. Dan tadi Ibu juga menjelaskan fenomena-fenomena yang di Aceh gitu, makanannya dan kayak misalnya di Singkil kemarin sampai anjing ya. Bukan di Singkil, di mana itu kejadian? Iya, di Pulau Banyak. Di Pulau Banyak kan anjing dipukulin sampai mati gitu ya. Dia anggap itu adalah wisata. Itu kan sebetulnya enggak ya. Wisata halal bukan persoalan yang seperti itu. Ini kan persoalan kebutuhan Muslim yang berwisata. Jadi nggak ada identik dengan anjing, nggak boleh ada anjing, nggak boleh ini, bukan itu gitu ya. Itu persepsi yang salah, bukan mengislamisasi wisata, tapi memfasilitasi umat Islam yang berwisata gitu. Jadi kan sebetulnya memang saya itu juga ketika saya dilantik sebagai anggota DPR RI tahun 2019 yang lalu. Nah, saya melalui fraksi Partai Persatuan Pembangunan menjadi pengusul untuk revisi untuk melahirkan undang-undang wisata halal. Nah, kemudian ketika kita bahas di Badan Legislasi, karena memang Komisi 10 itu mengusulkan untuk revisi undang-undang kepariwisataan, dan maka kesimpulan yang diambil adalah nantinya ketika revisi undang-undang pariwisata tentang wisata halal ini akan diinsert di dalamnya gitu. Nah, saya berpikir bahwasanya kita perlu diperkuat dengan undang-undang, terutama kan ini untuk Aceh khususnya. Kita kan daerah syariat dan kemudian harus ada pegangan, harus ada pijakan, nggak bisa hanya diatur dengan seperti perpres, atau walaupun perpres itu aturan satu tingkat di bawah undang-undang, tapi kan dengan undang-undang lebih sustain ya, lebih long term, lebih terus yang dipakai terus menerus gitu. Nggak ganti presiden ganti aturan gitu ya, nggak ganti menteri ganti aturan. Semua kemarin ketika kita bahas revisi tentang Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 ini tentang pariwisata, juga di dalamnya nggak masuk tentang wisata halal. Maka di dalam rapat kerja yang lalu saya minta kepada Mas Sandi, Mas Menteri, untuk menginsert itu, dan kemudian kita siap untuk menyiapkan bab tersendiri. Nah, saya beberapa waktu yang lalu bersama dengan BI, alhamdulillah Bank Indonesia ini concern sekali tentang wisata halal dan bagaimana mengimplementasikan wisata halal. Selama ini kan misalnya masyarakat ekonomi syariah yang melakukan pendampingan dan sebagainya untuk agar implementasi wisata halal ini bisa dilaksanakan, yang menjadi Muslim friendly lah, itu yang istilahnya lebih diterima ya, daripada kalau udah bicara wisata halal tuh banyak yang apa sih gitu, kok wisata halal gitu, seakan-akan membatasi wisatawan itu sendiri, Islamisasi tadi gitu. Padahal wisata halal kenapa disebutkan halal? Karena hanya Muslim yang membutuhkan kehalalan itu gitu. Contoh konkret, ketika saya misalnya berada di Cina, waktu di Cina itu sebagai narasumber saya kan kita ada organisasi UCLJ Aspak, jadi yang bergabung seluruh wali kota di Asia Tenggara itu berkumpul gitu kan. Waktu itu juga mengundang dari Kanada, dari mana-mana gitu. Nah, presiden kita, saya co-presiden, presiden kita itu wali kota Turki. Nah, waktu saya presentasi itu banyak mereka standing applause gitu, saking senangnya dengan presentasi dari Kota Banda Aceh. Ketika setelah saya presentasi, banyak para wali kota ini ingin ngobrol dengan saya tentang apa yang setelah saya sampaikan. Nah, termasuk dari Israel dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, oke, kita ngobrol saat makan siang ya gitu. Makan siang kita terpisah gitu. Yang halal dengan yang nggak halal dipisah gitu. Nah, jadi bagi kami yang kepala daerah yang Muslim, ya kita makan di tempat kita sendiri. Karena memang presidennya tadi yang dari Turki ini kan paham betul kebutuhannya dia juga gitu, kebutuhan kita semua.
Nah akhirnya mereka masuklah ke ruangan saya untuk makan siang di tempat Muslim. Nah mereka kepala-kepala daerah dari non Muslim ini ketika mereka masuk kan mereka lihat varian makanan ya gitu. Terus mereka wow di sini kok enak sekali makanannya gitu kan. Karena ya dari makanan dari Turki lah, makanan dari India lah, ya macam lah di situ kan, dari Asia gitu. Dan lebih variasi gitu. Nah, ketika di Western ini kan makanannya ya paling daging apalah gitu kan, kayak sayur, burger apalah, keju gitu kan, lebih simpel. Terus mereka bilang besok nggak perlu lagi tuh makanan kita yang di sana, nggak usah dipisah lagi, semuanya aja halal katanya. Karena apa? Kalau yang halal ini kan bisa diakses oleh semua orang. Muslim non Muslim bisa mengakses makanan halal. Tapi kalau kita Muslim nggak bisa mengakses makanan yang nggak halal. Kenapa istilah halal ini ditakutin? Kayak ada momo apa, ketakutan gitu. Kalau wisata religi ini kan ada kemasannya. Wisata halal tadi kebutuhan, tapi wisata religi kan beda lagi. Wisata religi nggak hanya wisata tentang religi, tentang Islam, bisa jadi tentang non Muslim kayak di Hindu. Kalau di Bali itu kan ada Hindu gitu ya. Nanti Kristen ada di Papua misalnya, di NTT dan sebagainya. Jadi hal-hal ini sebetulnya kebutuhan gitu, nggak perlu ditakutin. Nah kita lagi berjuang nih, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Saya waktu itu sebagai anggota DPR dari fraksi P3 yang menjadi pengusul. Kemudian ini lagi kita perjuangkan, tiba-tiba terus ada sekelompok para pakar tentang wisata halal yang difasilitasi oleh BI. Ini udah gayung bersambut, jadi akan lebih mudah nantinya. Mudah-mudahan tentang kepariwisataan, revisi Undang-Undang Nomor 10 ini tahun 2009 tentang kepariwisataan itu akan udah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Mudah-mudahan di sana nanti bisa insert satu bab tentang wisata halal, dan mudah-mudahan insya Allah seluruh Indonesia yang sudah berkomitmen. Waktu saya menjabat sebagai wali kota itu ada sekitar 10 daerah itu yang sudah berkomitmen dengan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata itu untuk berkomitmen mereka mau dengan wisata halal. Dan bahasa halal itu nggak usah ditakutin gitu. Iya, benar. Iya, memang kalau istilah Muslim friendly bisa diterima ya sudah gitu. Nggak mesti ngotot juga dengan bicara tentang halal. Gitu. Iya, benar sekali, karena memang dengan adanya gitu peraturan khusus gitu Bunda ya. Itu jadi kita sendiri sekarang misalnya di Aceh sendiri kita juga nggak tahu ini memang makanya sudah standarnya kalau ada sertifikasi harus standar internasional. Jadi kalau misalnya penyembelihan hewan itu belum, kalau nggak standar internasional itu nggak bisa diakui di Australia, nggak bisa. Jadi hasil sapinya kita yang bagus itu nggak bisa naik pesawat, nggak bisa jadi konsumsi makanan haji gitu. Padahal kita udah berusaha untuk halal. Oke, kita doakan ya kita doakan bersama ya sama Antara juga. Semoga gitu ada peraturan khusus dan bisa betul-betul menjadi kiblatnya wisata yang kalau Aceh Muslim, itu sebetulnya Muslim friendly menjadi harus contoh gitu, harus yang paling senang dikunjungi. Waktu saya dulu menjabat aja itu permintaan dari Malaysia untuk kapal pesiar. Mereka bukan wisata halal tapi wisata religi. Hanya untuk sholat di Masjid Raya, berzikir di Masjid Raya, mereka mau datang sampai 1.000 orang sekali datang melalui kapal pesiar. Ya, ini kan semuanya penting gitu ya. Jadi undang-undang tentang wisata halal ini atau revisi undang-undang kepariwisataan dan memasukkan bab tersendiri tentang wisata halal itu saya pikir hal yang paling penting dan harus didukung oleh pemerintah Aceh. Karena itu kebutuhan daerah kita juga dan kebutuhan untuk Indonesia. Iya, benar sekali, luar biasa. Semoga kita doakan bersama karena memang Aceh itu untuk wisata religi, tujuan wisata religi itu cukup banyak. Tapi kalau misalnya tidak didukung dengan kenyamanan itu tadi dengan sekarang nih coba lihat Ramadan. Udah nggak ada suasana Ramadan itu di tempat lain yang kayak di Aceh. Jadi orang menghargai orang berpuasa sorenya, terus mereka bisa cari makanan dengan mudah. Terus ibadah kenikmatan Ramadan bukan hanya 1 Ramadan sampai 10 akhir Ramadan.
waktu itu kan kita mendatangkan imam-imam dari Timur Tengah gitu ya. Kenapa? Untuk syiar dakwah. Nah hari ini tanpa imam dari Timur Tengah, sekarang masyarakat itu 10 Ramadan akhir udah i'tikaf, udah qiyamul lail, udah menjadi kenikmatan. Makanya kenapa di Masjid Oman itu saya bangun hotel gitu ya. Karena memang orang-orang dari luar Aceh kan mau menikmati akhir Ramadan di sini gitu ya. Terus mau ibadah di tempat kita itu nikmat rasanya. Mereka sampai nangis cerita, "Aduh Bu Eliza, rasanya nikmat banget. Biasanya tuh 10 Ramadan kita udah nyiapin kue, ninggalin ibadah." Gitu. Kita harapkan ya semoga segera gitu ya. Amin, semoga segera terwujud ya. Amin. Iya kan, masukannya juga kalau misalnya ada masukan, ada pemikiran, ada hal-hal yang perlu mungkin diperjuangkan ya, jangan sungkan lah untuk bisa menyampaikan karena kami ini kan dasarnya corong masyarakat gitu. Orang yang mewakili masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi, memperjuangkan segala sesuatu hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting juga dan hal yang juga sedang diperjuangkan oleh Bunda dan kawan-kawan gitu ya. Nah, ini Bunda, sebentar lagi tahun 2024 ya, itu akan ada PON. Oh iya. Nah, dan itu akan diselenggarakan di Aceh gitu. Ada 33 venue di Aceh, 33 venue di Medan dan akan juga dibangun pusat stadion yang sama ya, artinya dengan dana 2 triliun yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk Aceh dan Medan. Jadi tapi porsi yang lainnya kan ini kontribusi dari daerah gitu. Ya dari sekarang ayolah kita persiapkan merchandise-nya gitu ya. Kalau misalnya mau souvenir, terus yang kuliner, terus homestay dari masyarakat untuk menyambut wisatawan yang banyak senyum, belajar dari sekarang gitu. Karena pemulia jamek kan adat kitanya. Jadi memuliakan tamu itu adat kita. Kalau yang punya mobil nanti mau jadi driver dadakan Grab atau segala macam, karena yang datang kan ribuan orang gitu ya ke sini. Dan kemudian juga tentu kita harus semuanya kita siapkan dengan cukup baik gitu ya, karena tamu itu membawa rahmat bagi kita. Program ini juga nggak mudah dalam perjuangannya dan ya harus bersiap-siap dari sekarang ya. Mudah-mudahan pemerintah benar, karena saya sempat baca ada yang nulis juga PON antara harapan dan kenyataan. Ya nggak tahu lah, saya agak terlambat sih dari Aceh karena dari kemarin saya juga belum menerima dari Kemenpora. Harus ingetin saya gitu, Bu Eliza, proposal Aceh belum masuk nih ide-idenya apa segala macam gitu ya. Ya mungkin ada kendala ya, harapan mudah-mudahan kita doakan bisa lebih cepat selesai dan cepat dimasukkan kepada Kementerian PU ya, untuk agar bisa dimulai persiapan pembangunan stadion dan kemudian venue-venue lainnya di seluruh daerah, dan bisa dievaluasi kalau memang ada yang belum siap bisa dialihkan ke daerah lain sehingga nggak ada kendala. Semua venue, semua cabang olahraga yang udah direncanakan itu benar-benar bisa dilaksanakan di PON tahun 2024 nantinya. Oke, semoga ya terlaksana dengan baik lah nanti pada dulu. Oke, nah jadi Bunda, ini kita waktu juga sudah hampir selesai ya untuk podcast hari ini. Nah ini kan Bunda dulu sempat menjabat juga nih, sempat wakil wali kota Banda Aceh, kemudian menjadi wali kota Banda Aceh. Ya, DPRK. Oke, nah sekarang sudah ke DPR RI, ini gimana melihat kota Banda Aceh saat ini, Bunda? Ya mungkin ada kendala juga ya, pemerintah yang lalu di bawah kepemimpinan Pak Aminullah Zainal ya. Yang pertama mungkin menghadapi pandemi gitu ya. Tapi yang saya sayangkan nggak bisa jaga likuiditas anggaran gitu, sehingga saat ini kan terjadi hutang. Jadi ya baik untuk biaya pegawai nggak terbayarkan, ada pihak ketiga juga belum dibayarkan. Ini harus menjadi evaluasi ya, yang benar-benar konsentrasi PJ Wali Kota untuk bisa menyelesaikan itu. Harus merasionalisasi anggaran dengan benar gitu. Karena kalau kita udah pakai anggaran pihak ketiga, pinjam di bank apa segala macam, itu udah susah. Dulu kita itu awal-awal kan
kondisi ekonomi nggak sehat-sehat aja. Anggaran kita itu hanya 300 miliar kalau nggak ingat saya gitu. PAD kita hanya sekitar 5-9 miliar. Kita ikat pinggang, benar-benar ikat pinggang. Jadi satu SKPD itu kepala dinasnya hanya 20 juta perjalanan dinas. Kemudian kita moratorium pegawai, kita nggak terima pegawai 7 tahun kalau nggak salah. Kemudian di dalam perjalanan kalau butuh pegawai tambahan dari yang kontrak, itu benar-benar kita melihat apa yang menjadi need assessment. Kita buat need assessment di seluruh SKPD. Ini butuhnya yang komputer, ini butuhnya yang bahasa, ini butuhnya ini skillnya apa. Udah itu aja yang kita terima. Gak jor-joran kita terima, ada keluarga saya masuk di situ, ada nggak begitu. Jadi yang masuk mereka memang betul-betul berdasarkan need assessment yang kita buat. Kepala dinasnya juga kita tempatkan berdasarkan hasil uji kompetensi mereka. Jadi menempatkan orang itu kan saya paling tahu nih. Oh si Polan ini pemarah, oh si Polan ini penyabar, oh si Polan ini paling pinter, oh si Polan ini begini ya ilmunya. Jadi waktu penempatan itu kita zigzag, ini yang ini harus didampingi oleh yang ini. Eselon 4-nya harus yang ini, eselon 3-nya harus yang ini, yang 2 ini gitu ya. Kombinasi itu juga kita sampai detail kita juga bicarakan. Dan merampingkan organisasi. Jadi siap organisasi itu nggak perlu rame-rame, tapi dia tetap berjalan melayani itu dengan cukup baik gitu. Kemudian kita juga membuat aplikasi e-kinerja, tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Tadinya kerja itu kan hanya 1-2 orang, yang lainnya antar anak, jemput anak, jualan dan sebagainya. Tapi dengan e-kinerja itu akhirnya semua orang bekerja, bergerak. Makanya kita tuh dapat prestasi segala macam. Kita kerja sama dengan Kemenpan RB, kita LAN gitu ya, menjadi inilah pusatnya inovasi gitu. Nah kita one SKPD, one innovation. Jadi satu SKPD kita wajibkan apa inovasi mereka. Ternyata dengan inovasi-inovasi yang ada kita dapat apresiasi, ya dapat award, dapat segala macam. Orang tuh belajar ke kita. Ini kan datang orang banyak kan mendatangkan income untuk masyarakat kita, ekonomi jadi hidup dan sebagainya. Nah hal-hal yang seperti ini saya nggak tahu apakah ada dikaji gitu. Dari awal itu kita udah siapkan catwalk, sebetulnya tinggal jalan kan. Nah, tapi ya terlepas dari apapun itu, ya sekarang PJ Wali Kota harus concern selesaikan persoalan-persoalan hutang Banda Aceh. Fokus saja dengan hal-hal kecil dulu. Ini kan balik ke titik nol lagi. Bukan berarti kita nggak bisa bangkit lagi, tapi hilangkan hutang dengan pihak ketiga, makan apa adanya. Ajak masyarakat, keterlibatan masyarakat yang baik itu, komitmen dengan penegakan syariat, dengan bagaimana kita juga memberikan apa yang mampu kita berikan, pasti punyalah kemampuan juga untuk itu. Cari anggaran sebesar-besarnya dari luar, dari pemerintah pusat dan sebagainya, buat dimana DID evaluasi yang ada. Ya udah fokus ke situ dulu gitu, nggak usah yang muluk-muluk. Masyarakat juga nggak usah berharap yang muluk-muluk dengan kondisi yang seperti ini gitu. Yang penting air bersih terpenuhi, masyarakat kita, pelayanan one stop shop itu berjalan di mall, pelayanan publik, kemudian juga kebersihan kota dijaga. Kayaknya masyarakat kota aman-aman aja, insya Allah. Insya Allah. Kita harapkan demikian. Oke, ini karena waktu sudah habis nih Bunda. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup ya Bunda? Ya, pokoknya semua kita banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minal azabil syadid. Kita bersyukur atas rahmat Allah kita masih dipilih menjadi warga masyarakat Aceh, masyarakat Kota Banda Aceh. Lakukan apa yang Anda mampu. Jangan tanyakan apa kota yang buat untuk Anda, tapi buat sesuatu. Ya, kalau ada yang kotor tolong dibersihkan. Kalau selama ini belum menjalankan kepedulian dengan cukup baik, ayolah peduli untuk kota ini karena kita ada di sini dan kita harus berpikir juga untuk
anak cucu kita ke depan gitu. Jadi kita harus bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia harus bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, setiap manusia harus bisa bermanfaat gitu. Sahabat Antara. Oke, terima kasih banyak nih sama-sama atas waktunya hari ini. Aduh, Masya Allah, makasih nih buat Antara, luar biasa. Luar biasa. Kita ngobrol lumayan panjang lebar ya hari ini, tapi karena seru mungkin ya Bunda. Oke, semoga masih ada kesempatan lain lagi nanti kalau Bunda pulang ke sini kita ngobrol lagi ya. Terima kasih juga untuk sahabat Antara yang menonton podcast kita episode kali ini, dan juga kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Nanda Putri dan Bunda Eliza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.